Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat memberi yang terbaik. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Ajarlah kami agar dapat menyatakan berkat-Mu melalui pemberian-pemberian kami yang berkualitas. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 3 sampai ayat 9. Kita baca ayat 6 yang berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku." Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, saya pernah disuruh membeli telur. Saya sedikit bingung, mau nggak? Karena belum punya pengalaman. Bagaimana caranya memilih jenis telur yang baik. Tapi saya pergi aja. Sesampainya di warung, saya bilang, "Bu, saya mau beli telur 1 kilogram. Saya mendekati tempat telur yang dijual. Melihat saya bingung memilihnya, ibu yang menjual telur bilang, "Ini jenis telur yang baik." Dan ibu itu memilihkannya. Sesampainya di rumah, istri bilang, "Wah, ternyata papa bisa memilih jenis telur yang baik." Itu ibu yang jual telur milihin pantesan. Dan untung ibu itu orangnya baik. Mana ada yang menjual berlaku seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, dalam perikop firman Tuhan yang kita baca dijelaskan, ketika Tuhan Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Demikian ayat 3 mengatakannya, ada beberapa hal yang sungguh-sungguh menarik untuk kita hayati dari ayat firman Tuhan ini, yaitu pertama, Yesus berada di rumah Simon si kusta. Penyakit kusta pada waktu itu termasuk jenis penyakit yang harus dijauhi. Tetapi Yesus malah datang ke rumah si kusta itu. Apa tidak takut ketularan? Bisa saja itu terjadi. Namun Yesus hendak menyatakan, justru orang kusta yang selama ini dijauhi, diasingkan, harus dilayani, harus dirawat agar terjadi kesembuhan. Apa jadinya orang yang punya masalah seperti itu dibiarkan? Bisa-bisa orang itu mati di tempat karena tidak ada yang menolong. Luar biasa Tuhan Yesus. Kedua, ada seorang perempuan datang membawa buli-buli pualam.
berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tidak disebutkan oleh penulis Injil Markus perempuan itu bernama siapa. Apa sih artinya sebuah nama? Tentu nama itu penting. Yang jelas si perempuan ini tidak takut ketularan penyakit kusta. Yang penting bisa bertemu dengan Yesus dan berbuat sesuatu kepadanya. Walaupun ada harga yang harus dibayar, yaitu bisa-bisa ketular penyakit kusta dan bisa diasingkan. Ketiga, ternyata perempuan ini punya minyak narwastu murni. Mahal lagi harganya, tersimpan di buli-buli pualam. Untuk apa ia membawa barang yang begitu berharga di depan Tuhan Yesus? Mamerkah? Biar Yesus dan si kusta tahu bahwa ia punya sesuatu yang berharga? Mari lihat diri kita. Pasti ada sesuatu yang berharga dalam diri kita. Entah kita simpan begitu rapi, atau malah kita pamerkan biar orang lain tahu bahwa kita punya yang berharga, punya yang baik. Keempat, Bapak Ibu Saudara, si perempuan memecahkan leher buli-buli pualam itu dan dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Selain harganya yang mahal, juga tempatnya sangat istimewa, yaitu buli-buli pualam yang sangat berharga itu. Memang sangat layak dicurahkan di kepala Tuhan Yesus. Tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat terhormat. Sayang, perbuatan yang begitu bernilai, yang begitu mulia itu, ada orang yang gusar. Ada orang yang menilainya sebagai pemborosan dengan alasan yang cukup manusiawi. Kita bisa lihat itu ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, lalu bagaimana Yesus menilai perbuatan si perempuan itu? Ini penilaian Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ayat 6 berkata demikian. Jangan gusar. Janganlah marah. Jika menyaksikan, jika melihat ada orang yang melakukan sesuatu karena cintanya, karena imannya, karena bersyukurnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berilah kesempatan seseorang melayani dengan hati yang tulus. Bahkan dukunglah dia. Tidak usah marah. Tidak usah gusar apa yang dapat dilakukannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah dalam rangka menjelang penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Tindakan si perempuan ini begitu efektifnya tersebarnya Injil yang diberitakan di seluruh dunia. Ayat 9. Bapak Ibu Saudara dalam kemurahan Allah, di masa pandemi COVID-19 ini, dunia dibanjiri oleh begitu banyaknya informasi, banyaknya kata-kata, banyaknya komentar.
Tidak sedikit asal bicara, obral kata-kata tak bermutu, bahkan hoax. Si perempuan itu tak ada kata, tak ada bicara. Sementara di sekitarnya orang-orang berkomentar sampai dalam sikap yang gusar, sampai dalam sikap yang marah. Tidakkah kita terinspirasi oleh tindakan nyata si perempuan yang menyatakan perbuatan baiknya karena kasihnya kepada Tuhan Yesus? Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mewujudkan pemberian yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.